Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Nata Fazinasta, NIM 2410606079. Jadi pada video ini kita bakal mengerjakan tugas mingguan modul 2. Dan ketentuannya itu kayak gini. Tugas ini merupakan lanjutan dari tugas mingguan pertama dengan menambahkan bank soal ke dalam program menggunakan list atau dictionary. Buatlah minimal 10 soal kuis dengan kunci jawaban. Tambahkan sistem skor di mana setiap jawaban benar bernilai 10. Jadi kurang lebih tugas modul 2 ini sama kayak yang pertama, yang kayak kemarin aku buat. Dan itu tinggal kita lanjutin aja. Karena kemarin kita udah pakai list atau dictionary. Jadi tinggal kita tambahin aja 5 soal kuis lagi. Dan untuk poinnya kita ganti jadi 10 poin. Langsung aja. Nah, untuk yang pertama kita bakal tambahin dulu soalnya. Nah, jadi di sini aku udah nyiapin soalnya. Nah, jadi tinggal kita tambahin aja di variabel pertanyaan kita. Ini jangan lupa pakai koma. Di soal terus untuk opsinya kita di sini pakai list karena opsinya ada 4. Jadi dalam dictionary yang kita buat untuk key-nya itu opsi dan value-nya kita pakai list untuk keempat opsi yang ada. Jangan lupa pakai petik A, B, C, D. Windtalker corrosion site. Sini tulis Windtalker. Corrosion site yang C-nya Diamond Hunter Sword dan yang D-nya Golden Star. Terus kita koma lagi untuk dictionary selanjutnya, kunci jawaban pakai titik 2 untuk value-nya. Nah, ini untuk yang jawaban ini aku tandain pakai yang aku bold. Jadi jawabannya adalah A. Ya, hapus aja biar rapi. Terus kita koma lagi, tambahin konokor awal buat dictionary baru kita tulis lagi soal pakai 2. Kita kasih koma, terus opsi. Nah, kita pakai list lagi. Sini A, koma, B, koma, C, dan D. Farming bebas musuh demi kambing sering. Pilihan A, farming. Pilihan kedua, ambil musuh. Dan yang C tadi apa? Ambil mekanik. Terus yang T, D, zoning, jamur, JB.
Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu ya kita namainnya. Tinggal kita kasih koma di sini karena kita bakal buat dictionary baru. Terus kita enter aja biar rapi, biar gampang dilihatnya. Terus tinggal kita tambah kurung-kurung awal. Terus kita enter aja kayak gini, terus masukin lagi soal yang baru. Gitu. Untuk value-nya kita tetap pakai titik 2 dan taraf titik 3. Oke, mungkin bakal aku skip buat masukin soalnya biar nggak terlalu lama. Oke, jadi di sini aku udah selesai buat nginput semua pertanyaan ya ke dalam variabel pertanyaan yang isinya itu ada list di sini. Jadi di list ini tuh kita punya 10 paket dictionary yang terdiri dari soal, opsi, dan kunci jawaban. Ini kurang koma. Nah, jadi habis itu kita tinggal ini karena dimintanya untuk setiap jawaban benar nilai 1 poin. Jadi tinggal kita ganti di program kita. Untuk setiap jawaban benar, skornya bakal ditambah 10 poin. Nah, udah. Nah, ini karena kita tadi ada banyak pertanyaannya. Aku mau edit juga yang bagian percabangannya. Jadi 100 lah, ini kita 90 aja. 10 vertical glory, oke. 80 vertical honor, oke. Honor, ini 70 mitik, oke. 70, 60 legend. Nah, ini karena kita ini banyak, tinggal kita tambahin elif aja. Skor besar sama dengan 50. 50 return epic. Nah, elif lagi aja, skor lebih besar sama dengan 40. 40 return epic. Di bawahnya epic itu ada grand master. Nah, elif lagi, skor besar sama dengan 30. Aduh, sorry, kita return master. Elif lagi, skor besar sama dengan 20. Dan master elite. Sorry, returnnya belum. Return elite. Terus yang terakhir elif, skor besar sama dengan 10. Return warrior. Gak usah. Warrior. Udah, jadi kayak gitu aja. Terus udah semua yang aku pengen edit, coba kita run aja langsung. Coba nama Anda Nafta 79, tipe pick off Saco, kode meta spell. Ini aku masukin asal aja. Nah, ketika kita udah selesai menginput semua jawaban dari semua soal ini, bakal keluar total skor Anda dan perkiraan rank Anda, yaitu Grandmaster. Dan terus selanjutnya kayak sebelumnya, bakal otomatis tersimpan file txt untuk rekap dari
kuis yang udah kita mainin. Itu di hasil kuis ini dia. Nah, ini tutup dulu. Nah, jadi ini kurang lebih sama kayak yang ada di output tadi di terminal. Nah, terus yang bawahnya aku kasih review jawaban biar user bisa nge-review ulang jawabannya tuh kayak gimana, yang benar dan salahnya. Oke. Sini kita tinggal rename aja jadi modul 2. Udah. Oke, mungkin aku bakal jelasin ulang ya secara singkat cara kerjanya gimana. Jadi import random ini aku pakai buat import library random yang bakal dipakai nanti buat random si pertanyaan ini. Terus ini dev siapa user untuk menu awalnya di quiz ini, dan itu bakal minta nama dan name dari user. Terus bakal ada sapanya. Terus bakal kita return nama dan name. Selanjutnya buat pertanyaannya kita inisiasi dengan skornya 0 dan recap ini list kosong buat kita masukin jawaban-jawaban dari usernya. Random shuffle tadi ini buat aku random pertanyaannya. Terus for IDX P in enumerate pertanyaan itu kita bakal ngelup si IDX ini sama P nya. IDX ini cuma buat nomor soalnya dan P ini buat inisial buat si pertanyaan ini. Jadi ketika kita F soal nomor, nah ini bakal dimulai dari 1 kan karena kita tulis 1. Nah, P soal. Ketika dia masuk ini pertama 1 soal, dia bakal manggil pertanyaan yang nomor 1. Itu ya apapun lah karena ini kan udah kita shuffle. Terus untuk opsinya karena tadi kita di dictionary itu kita masukin lagi dalam list. Jadi kita perlu looping lagi buat ngeprint sih semua opsinya. Nah, ini jawaban aku inisiasi juga pakai string kosong. Nah, ketika usernya ini inputnya bukan A, B, C, D, dia bakal ngeloop terus untuk ngeprint jawaban Anda tidak valid. Pilih hanya A, B, C, D dan meminta user untuk menginput ulang. Nah, ketika jawabannya sama dengan opsi jawaban, maka skor ini bakal ditambah dengan 10 dan statusnya benar untuk kita masukin di file txt-nya nanti. Else jawaban Anda salah, statusnya salah. Nah, recap apa ini? Ketika user udah selesai jawab, jadi tadi kan aku udah inisiasi list kosong ini untuk recap. Jadi bakal apa ini buat masukin ke si list kosong ini tadi, buat kita ntar masukin di txt-nya. Dan ini yang tadi kita edit percabangannya, menentukan rank dari user. Terus ini dev buat simpan hasilnya. Kayak gini. Nah, ini aku biar nggak ribet, aku pakai variable hasil, pakai f apa namanya ini ya, print formatting kalau setahu aku. Terus for error in recap. Nah, jadi kita pakai looping ini lagi juga ketika di recap tadi yang variable tadi, nah bakal kita tambahin ke sini, jadi bakal nambah terus di bawahnya. Jadi untuk buat file txt-nya kita tinggal hasil txt write hasil aja, nggak perlu kita write terus sampai bawah. Terus ini buat jalanin dev-devnya yang udah kita buat. Terus yang terakhir tampilan akhirnya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.